Kemudian kita masuk ke hukum termodinamika 2. Jadi menjelaskan mengenai arah perubahan proses berlangsung diukur sebagai derajat kesempurnaan. Ada yang disebut dengan uh, entropi ya atau delta S. Rumusnya itu adalah delta S sama dengan delta Q per T. Nah, proses spontan pada sistem terisolasi menghasilkan perubahan entropi yang bernilai negatif. Nah, jadi kayak gini maksudnya. Proses spontan pada sistem terisolasi menghasilkan perubahan entropi total yang bernilai positif. Nah, kalau delta S sendiri itu merupakan entropi yang artinya itu adalah derajat ketidakteraturan. Jadi kalau misalkan ada suatu zat tidak teratur, gini deh, semakin tidak teratur semakin tinggi. Gitu. Kalau misalkan kita em, buat dari padat, eh, cair, gas. Nah, di sini kan yang paling tidak teratur itu gas kan, sehingga nanti delta S itu semakin tinggi untuk gas. Kemudian cair ya, cair padat gitu. Jadi semakin kesini tuh semakin tinggi nih delta S-nya. Karena gas itu semakin tidak teratur kan, sedangkan padat itu teratur kan molekulnya. Gitu. Ya, maksud tidak teratur itu molekulnya ya. Kita kan tahu ya kalau misalkan gas itu molekulnya tuh berenggang gitu kan. Jadi nanti bakal ada gerak gerak eh, gasnya itu partikel gasnya itu gerak gitu ke sana kemari karena dia saling berjauhan molekul sehingga dikatakan tidak teratur. Kalau misalkan cair itu masih berdekatan antar molekulnya, tapi masih bisa bergerak kan kalau cair. Jadi dia bentuknya itu masih bisa berbeda-beda. Kalau misalkan padat itu kan bentuknya itu ya udah padat, dia nggak bisa berubah-ubah kan. Tapi tergantung zatnya aja sih, zatnya juga sih. Kalau meja kan dia nggak bisa berubah-ubah ya bentuknya. Tapi kalau misalkan karet itu bisa. Tapi pada intinya adalah eh, semakin tidak teratur suatu molekulnya gitu, itu delta-nya semakin meningkat. Kemudian ada yang disebut dengan energi bebas Gibbs. Ini untuk mengukur kespontanan. Jadi kalau misalkan delta G bernilai negatif ya, atau lebih kecil daripada nol, itu prosesnya spontan gitu. Sedangkan kalau delta G-nya lebih besar daripada nol atau positif, itu prosesnya tidak spontan. Nah, kemudian ada juga nanti ya, kadang ada juga delta G0, terus ada delta G biasa. Nah, kalau delta G0 itu adalah delta G pada kondisi standar. Standar. Pada kondisi standar itu berarti STP ya, standar. Berarti di sini itu adalah eh, 1 atm dan 0 derajat Celcius atau 25 derajat gitu. Kalau 25 itu RTP ya, tapi nah kayaknya udah benar sih kayak gini. Tapi pada intinya adalah ini pada kondisi standar gitu. Nah, kalau misalkan delta G biasa itu berarti ya di luar dari kondisi yang tersebut. Jadi delta G 0 ya, delta G biasa. Nah kemudian ini kan ada
pada kalian setimbang, delta G-nya itu sama dengan nol. Jadi pada delta G 0 itu kalian setimbang. Sehingga ini kan delta G-nya 0 nih. Sehingga nanti delta S-nya itu adalah ini kan kita kalau kita pindah ruasin ya. Delta G ini sama dengan 0 nih. Berarti 0 delta H min T delta S. Ini dipindah ruasin ke sini ya, atau ini ke sini jadi T delta S sama dengan delta H. Sehingga nanti jadi kayak gini. Tinggal dipindah aja T-nya ke bawah. Jadi untuk mencari entropi juga bisa pakai delta H kalau misalkan ya dan setimbang. Kemudian nah di sini ada contoh soal ya. Ada beberapa contoh soal. Saya bahas dulu yang pertama. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dalam satuan Kelvin. Nah, berarti kalau kayak gini itu kita gunain rumus macet ya. Karena di sini ada massa perubahan delta T, tapi di sini harusnya di sini ada di sini sih ada apa? Ada kalor jenis, kalor jenis. Kalor jenis air itu adalah 4,2 kilojoule per kilogram air. So, 4,2. Berarti kalau misalkan ini dijadiin gram ya, berarti ini sama dengan dibagi 0,01 kan berarti 420 kilojoule per gram. Ini dihapus saja ya. Kita sekarang bahas contoh soal. Yang pertama itu berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Tapi di sini dalam satuan kalori. Nah, di sini harusnya itu diketahui ya delta apa kalori jenisnya C. C air itu 4,2 kilojoule per kilogram dikali C. Kita pakai rumus Q macet ya. Q sama dengan M C delta T. Masanya itu 500 gram. Tapi di sini kalau misalkan kita lihat satuannya ya, ini kan adalah kilojoule per kilogram kan. Di sini gram nih. Nah, maka dari itu kita harus samain dulu satuannya. Jadi 500 gram menjadi ke kilogram jadi kan 0,5 ya. 0,5 kilogram dikali delta C, C-nya itu 4,2 kilojoule per kilogram. Ini delta C. Kemudian delta T-nya itu adalah 25 ke 100. Berarti 100 dikurang 25 ya delta T-nya. 100 dikurang 25 yaitu 75 derajat Celcius. Tinggal dihitung aja 0,5 dikali 4,2 dikali 75. Nanti dapat hasil 157,5 kilojoule. Nah, kalau ini kan kalau kita coret, ini coret, ini coret, ini coret. Nanti ini kalau udah benar seperti ini berarti udah benar. Tapi di sini ditanya adalah dalam bentuk kalori.
em, 1 joule itu, oh ya, satu kalori itu, 1 kal itu sama dengan, sama 418, 1 kal itu sama dengan 4,184 joule. Berarti kalau misalkan 1 kilo kakal itu sama dengan 4,189 kilojoule. Jadi berarti di sini berarti untuk mencari diubah ke kal itu eh, dibagi ini ya, dibagi 4,189. Berarti sama dengan 157,5 4,189 kilojoule. Coret ini coret, itu hasil kali berarti bagi 4,189 itu 37,6 kilokalori. Itu untuk soal nomor 1 ya. Kemudian soal nomor 2. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini teman-teman kalau mau ditulis bisa di screenshot aja ya. Ini saya hapus saja. Coba soal yang kedua. Nah, kita bahas soal yang kedua ya. Nah, di sini berapa perubahan energi dalam sistem jika sistem menyerap 300 joule energi dan juga melakukan kerja sebesar 400. Oke, tadi rumusnya adalah energi dalam gitu ya. Energi dalam sama dengan Q plus W kan. Sini udah ketahui nih. Sistem menyerap. Berarti kalau misalkan menyerap itu eh, dia prosesnya adalah endotermik ya. Berarti kalau menyerap Q-nya itu positif kan. Berarti di sini 300 joule, 3000 joule ditambah W. Sistem melakukan kerja sebesar 400. Berarti kalau misalkan melakukan kerja itu W-nya itu adalah negatif ya tadi. Kita lihat. Kalau sistem melakukan kerja itu W-nya negatif. Nah, sistem kalau melakukan kerja itu W-nya negatif. Tadi kalau misalkan dia menyerap itu kalor sistem menyerap kalor itu bernilai positif. Sehingga nanti di sini itu adalah Q plus minus W berarti kan. W-nya itu adalah 4000 W joule. Sehingga nanti hasilnya adalah minus 1000 joule. Ini adalah delta U. Tahu sama dengan minus 1 kilojoule. Di kalian perhatikan itu. Sistem menyerap atau melepas kalor juga dia diperhatikan juga kerjanya. Kalau misalkan melakukan berarti dia minus, kalau dikerenai berarti dia plus gitu. Itu untuk nomor 2. Kemudian kita bahas nomor 3 ya. Saya hapus saja. Nah, entalpi pembentukan molar standar perak si daya itu minus 30,59 kilojoule per mol. Kemudian perubahan energi bebas molar standarnya untuk diskusi perak oksida pada suhu yang sama adalah
sekitar segini plus 22,43 kilojoule. Nah, kemudian berapakah nilai delta S standar? Nah, tadi kan rumus delta S itu adalah ada dua ya, delta S sama dengan Q per T atau delta S sama dengan delta S sama dengan delta S tapi delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, kalau kita lihat ya, di sini kan diketahuinya itu adalah entalpi ya. Berarti delta H nih. Delta H-nya itu adalah segini. Ini delta H. Terus ada juga delta G. Di sini juga T kan. Nah, berarti kita gunain rumus yang bawah ini. Kita tinggal utak-atik aja. Berarti kan untuk mencari delta S ya. Berarti delta G dikurang delta H sama dengan T delta S. Jadi, delta S itu sama dengan delta G dikurang delta H dibagi T. Itu aja. Berarti delta S sama dengan delta G-nya itu 22,4. Oh iya. Kalau di sini kan kebetulan, oh iya, kalau misalkan kayak gini, kalian usahakan ubah dulu aja ya satuannya ke joule. Tapi kebetulan di sini sama sih, jadi kalian bisa langsung aja. Tapi biasanya di soal-soal itu beda tuh satunya. Biasanya entalpi itu langsung dalam kilojoule, tapi nanti delta S-nya itu biasanya itu masih dalam joule gitu, ataupun delta G-nya masih dalam joule. Nanti kalian ubah satuannya ke joule dulu. Tapi kebetulan di sini sama-sama kilojoule, jadi kita bisa langsung masukin aja ke persamaan. Jadi 30,9 kilojoule per mol ya dikurang, wih kebalik ya, delta G kan dikurang delta H. Delta G berarti 22,43 kJ per mol dikurang 30 minus dikurang minus 30,59 kJ per mol dibagi delta T ya. Bagi T 298 Kelvin. Oh iya, T-nya itu satuannya harus dalam Kelvin ya. Ya, T-nya. Kalau misalkan di sini satuannya dalam Celsius, kalian ubah dulu ke Kelvin. Kalau ubah ke Kelvin dari Celsius, tahu kan caranya? Yaitu kalau saya punya 25 Celsius, berarti kalau diubah ke Kelvin jadi 275 ditambah 25. 25 nanti dapat hasil 298 Kelvin. Kalau di sini Celsius kalian tinggal tambahin aja 273 sorry. 273. Nah, di sini udah ya. Ini kan minus ditambah minus jadi plus kan. Berarti 2243 ditambah 30,59. Dapat hasil 53,02 dibagi 298. Nanti dapat hasil 0,17778 kilojoule per mol Kelvin. Nah, ini satuan dari delta S ya. Atau kalau misalkan kita ubah jadi joule itu jadi 178 joule per mol Kelvin. Ini delta S. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.